Hai sobat, bertemu kembali dengan channel Data Spektakuler. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang sering kita jumpai dimanapun berada dan sangat menyebalkan. Pasti sobat-sobat sudah tahu. Hewan itu adalah nyamuk. Nyamuk adalah serangga kecil yang ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan panjang sekitar 3 sampai dengan 6 mm dengan sayap yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya. Nyamuk memiliki perilaku yang khas, terutama dalam mencari mangsa dan tempat bertelur. Perilaku nyamuk ini berbeda-beda tergantung pada spesies dan lingkungan hidupnya. Namun, pemahaman tentang perilaku nyamuk sangat penting dalam pengendalian populasi dan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Berikut adalah beberapa perilaku nyamuk yang dianggap aneh atau menarik oleh sebagian orang. Mari kita simak videonya. 1. Nyamuk memiliki kemampuan untuk mematikan suara saat terbang. Saat terbang, nyamuk menghasilkan suara dengan menggetarkan sayap mereka yang dapat didengar oleh manusia dengan frekuensi yang berkisar antara 300-500 Hz. Namun, nyamuk juga memiliki kemampuan untuk mematikan suara mereka saat terbang agar tidak dideteksi oleh mangsa atau predator. Untuk mematikan suara, nyamuk mengubah gerakan sayap mereka dengan cara memperlambat gerakan atau menghentikan gerakan sayap sebentar. Saat sayap berhenti bergerak, maka suara yang dihasilkan juga akan berhenti. Selain itu, nyamuk juga dapat mengatur frekuensi dan amplitudo suara mereka agar tidak terdeteksi oleh mangsa atau predator. Hal ini merupakan salah satu strategi bertahan hidup yang penting bagi nyamuk. Dengan mematikan suara, nyamuk dapat terbang lebih dekat ke mangsa tanpa terdeteksi, sehingga mereka dapat dengan lebih mudah menghisap darah atau melakukan perkawinan tanpa terganggu oleh predator. Meskipun kemampuan ini mungkin dianggap aneh atau menarik, namun hal ini merupakan salah satu mekanisme adaptasi yang efektif bagi nyamuk untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan bahaya. 2. Nyamuk memiliki kemampuan untuk menggunakan GPS internal sebagai alat navigasi untuk menentukan posisi mereka dan menemukan jalan pulang ke tempat mereka berkembang biak. Kemampuan ini terjadi karena nyamuk memiliki kemampuan untuk mengindra dan memproses informasi bau, cahaya, dan medan magnetik. Saat mencari makan atau bergerak di lingkungan yang tidak dikenal, nyamuk akan menggunakan bau dan cahaya sebagai petunjuk navigasi. Nyamuk betina akan menggunakan bau dari larva yang hidup di air sebagai petunjuk untuk menemukan tempat berkembang biak mereka yang selanjutnya akan digunakan sebagai tempat bertelur. Sedangkan, nyamuk jantan akan menggunakan cahaya untuk menemukan betina untuk melakukan perkawinan. Selain itu, nyamuk juga memiliki kemampuan untuk menggunakan medan magnetik bumi sebagai petunjuk navigasi saat terbang jauh. Mereka menggunakan sensila yang terdapat pada antena mereka untuk merasakan medan magnetik bumi dan menentukan arah yang tepat. Dalam hal ini, GPS internal pada nyamuk mirip dengan GPS pada smartphone atau navigasi pada mobil. Namun, GPS internal pada nyamuk tidak seperti GPS pada perangkat modern yang menggunakan satelit sebagai sumber informasi posisi. GPS internal pada nyamuk adalah kemampuan bawaan dalam diri mereka sendiri yang berkembang seiring dengan evolusi dan beradaptasi dengan lingkungan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ukurannya kecil dan tampak sederhana, nyamuk memiliki kemampuan navigasi yang sangat kompleks dan canggih. 3. Nyamuk merupakan serangga yang dikenal sebagai hewan penghisap darah. Selain mencari mangsa dengan menggunakan panca indera mereka, nyamuk juga diketahui memiliki kemampuan untuk mendeteksi bau yang dikeluarkan oleh manusia, termasuk bau kaki. Bau kaki manusia berasal dari kelenjar keringat pada kulit kaki yang menghasilkan senyawa organik seperti asam lemak, amonia, dan asam laktat. Senyawa-senyawa ini dapat menarik perhatian nyamuk karena berfungsi sebagai sinyal kimia yang mengindikasikan adanya manusia di sekitar. Tidak hanya bau kaki, nyamuk juga tertarik dengan bau tubuh manusia secara umum, termasuk bau nafas dan bau keringat. Nyamuk betina akan mencari manusia untuk menghisap darahnya sebagai sumber protein yang dibutuhkan untuk bertelur. Meskipun nyamuk menyukai bau kaki manusia, tidak semua manusia memiliki bau kaki yang sama. Beberapa faktor seperti jenis kelenjar keringat, tingkat aktivitas fisik, jenis bakteri pada kulit, dan jenis alas kaki yang digunakan dapat mempengaruhi bau kaki manusia. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mudah menjadi sasaran gigitan nyamuk daripada yang lain.
Namun, tetap disarankan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar nyamuk tidak tertarik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. 4. Nyamuk memiliki mekanisme unik dalam proses menghisap darah dari inangnya. Ketika nyamuk menusuk kulit, mereka akan mengeluarkan air liur yang mengandung zat antikoagulan ke dalam luka gigitan. Antikoagulan ini membantu darah inang agar tidak menggumpal di sekitar luka gigitan dan memungkinkan nyamuk untuk menghisap darah lebih lama tanpa terganggu oleh proses pembekuan darah. Zat antikoagulan yang dihasilkan oleh nyamuk dikenal sebagai enzim antitrombin atau inhibitor faktor Xa. Enzim ini akan memecah protein koagulasi dalam darah yang disebut fibrinogen menjadi senyawa yang lebih kecil seperti fibrinopeptida dan memperlambat proses pembekuan darah. Dengan demikian, nyamuk dapat menghisap darah lebih lama tanpa terganggu oleh proses pembekuan darah. 5. Nyamuk memiliki kemampuan untuk mengubah frekuensi suaranya. Suara yang dihasilkan oleh nyamuk berasal dari sayapnya yang bergetar saat terbang. Ketika sayapnya bergetar, udara di sekitarnya akan terguncang dan menghasilkan gelombang suara. Nyamuk jantan dan betina menghasilkan suara dengan frekuensi yang berbeda. Nyamuk jantan menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih rendah daripada nyamuk betina. Frekuensi suara nyamuk jantan berkisar antara 150 hingga 500 Hz, sedangkan frekuensi suara nyamuk betina berkisar antara 400 hingga 1200 Hz. Selain itu, nyamuk juga dapat mengubah frekuensi suaranya untuk berkomunikasi dengan nyamuk lain atau untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Saat nyamuk betina mencari mangsa atau mencari tempat bertelur, mereka akan menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi suara yang lebih tinggi ini akan membantu nyamuk betina untuk menemukan mangsa atau tempat bertelur yang cocok. Nyamuk juga dapat merespons frekuensi suara tertentu dengan cara tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nyamuk dapat merespons frekuensi suara dengan mengubah pola terbangnya, meningkatkan kecepatan terbangnya, atau bahkan dengan menghindari area yang menghasilkan frekuensi suara tertentu. Dalam aplikasi praktis, penelitian tentang kemampuan nyamuk untuk mengubah frekuensi suara ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan alat pengusir nyamuk elektronik yang menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu untuk mengusir nyamuk dari area tertentu. 6. Nyamuk juga sering ditemukan tidur di dinding, terutama pada dinding yang lembab atau di sekitar sumber air. Nyamuk betina biasanya mencari tempat untuk tidur setelah mengisap darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan reproduksi. Saat tidur, nyamuk betina akan mencari tempat yang aman dan nyaman, seperti di dalam rumput, di balik daun, atau di dinding. Tidur di dinding memberikan beberapa keuntungan bagi nyamuk betina. Pertama, tidur di dinding membantu nyamuk betina menghindari predator yang berada di atas tanah, seperti semut dan laba-laba. Kedua, tidur di dinding juga membantu nyamuk betina mempertahankan kelembaban tubuhnya karena dinding yang lembab dapat membantu menjaga kelembaban udara di sekitarnya. Hal ini sangat penting bagi nyamuk betina karena mereka membutuhkan kelembaban untuk bertelur. Selain itu, dinding yang lembab juga dapat menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biak bagi nyamuk. Nyamuk betina dapat menempatkan telur-telurnya di celah-celah dinding yang lembab, yang kemudian akan menetas menjadi larva. Oleh karena itu, dinding yang lembab atau di sekitar sumber air dapat menjadi tempat berkumpulnya nyamuk dewasa dan tempat berkembang biak bagi nyamuk. Namun, tidur di dinding juga dapat memicu masalah kesehatan karena nyamuk betina dapat menularkan penyakit ketika menggigit manusia. Oleh karena itu, penting untuk mencegah nyamuk betina agar tidak berkembang biak di sekitar rumah dan memasang jaring nyamuk pada jendela dan pintu untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah. Nyamuk adalah serangga yang sangat mengganggu dan berpotensi membawa penyakit. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengendalikan populasi nyamuk dengan cara yang tepat, seperti menghindari tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, memasang kelambu pada tempat tidur, dan menggunakan insektisida dengan hati-hati. Dengan tindakan preventif ini, kita dapat membantu melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh nyamuk. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.